Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf, kita sama-sama menunggu tadi ya. Barangkali mungkin teman-teman juga tidak tidur, karena kami tadi menjadwalkan sekitar jam 2 atau jam 3 ya. Dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan Sabtu pagi ya, bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di beberapa lokasi di Lampung, Bandung, dan Bali ya. Dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi permintaan keterangan pada pihak-pihak yang ditangkap, kami KPK juga telah melakukan gelar perkara ya di seluruh struktural penindakan, jaksa, kemudian penyelidik dan penyidik serta pimpinan semalam ya sekitar jam 10, dan kami juga harus memastikan bahwa setelahnya tentu ada proses administrasi penyidikan sehingga memerlukan waktu untuk proses dimaksud begitu ya. Jadi bukan berarti kami kemudian menunda-nunda untuk bertemu dengan teman-teman semuanya, tetapi memang ada proses-proses yang harus dilalui dan kami memastikan proses itu harus sesuai dengan ketentuan, termasuk juga hak-hak dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga kami perhatikan. Dan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan kami akan umumkan bagaimana perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Hadir pagi hari ini pimpinan, ada Pak Nurul Gufron, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga hadir Pak Lindung Sirait, dan juga Direktur Penyidikan Pak Asep Guntur. Nanti akan disampaikan beberapa poin, termasuk konstruksi perkara tentunya dari rangkaian kegiatan tangkap tangan dimaksud, dan juga akan disampaikan juga nanti dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Lindung juga nanti akan menyampaikan beberapa hal. Setelahnya nanti kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Baik, kami silahkan pimpinan Pak Nurul Gufron untuk menyampaikan beberapa hal dan beberapa poin dari rangkaian kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Ali, kami akan menyampaikan konferensi pers mengenai pengumuman atas penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022. Pada kegiatan tangkap tangan yang telah KPK lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, tim KPK telah mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali. Pertama, Saudara KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2, HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3, MB, Ketua Senat Universitas Lampung. 4, BS, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
Universitas Lampung, 5 ML, dosen, 6 HF, Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung, 7 AT, Ajudan KRM, 8 AD, swasta. Selain itu ada 2 orang yang turut diperiksa setelah bersangkutan hadir menemui tim KPK di gedung KPK, yaitu Saudara AS, Wakil Rektor 2, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Lampung. 10 TW, staf HY. Selanjutnya, konstruksi dan kronologis akan dibacakan oleh Direktur Penyidikan, yaitu Bapak Asep. Kami persilahkan Pak Asep untuk menjelaskan tentang kronologis kegiatan tangkap tangan KPK tersebut. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Rekan-rekan media sekalian, kronologis tangkap tangan dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang diterima KPK terkait dengan dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2022. Tim kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bergerak ke lapangan dan menangkap serta mengamankan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Lampung dan Bandung. Kemudian juga ada yang ke Bali. Adapun pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, HF, HY beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp414.500.000, kemudian slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp800 juta, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas yang setara dengan 1,4 miliar. Kemudian pihak yang ditangkap di Bandung adalah KRM, BS, MB, dan AT, beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar. Dan yang ditangkap di Bali adalah saudara AD. Pihak-pihak dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. 1. KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2. HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3. MB, Ketua Senat Universitas Lampung. Dan 4. AD, swasta. Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022 di rutan KPK sebagai berikut. 1. KRM ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih. 2. HY ditahan di rutan pada Pomdam Jaya Guntur. 3. MB ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Dan 4. Sedangkan AD penahanannya terhitung mulai tanggal 21 Agustus. Karena ini ada perbedaan waktu pada saat penangkapan. Jadi AD ditangkap belakangan. Untuk AD mulai 21 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Konstruksi perkara sebagaimana dijelaskan oleh Pak Dirsidik tersebut kepada kualifikasi
dugaan tindak pidana korupsinya dapat kami gambarkan sebagai berikut. Jadi di tahun 2022 ini, Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Selain SNPTN, Unila juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung dengan jalur mandiri ini yang disebut dengan Simanila untuk tahun akademik 2022. Saudara KRM yang menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung periode 2020 sampai 2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Simanila tersebut, sistem mandiri masuk Universitas Lampung. Selama proses Simanila berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan HY selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan oleh pihak universitas. KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur oleh KRM. Terkait besaran nominal, uang yang disepakati antara KRM diduga jumlahnya bervariasi berkisar antara 100 juta sampai 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. KRM juga diduga memerintahkan mu'alimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh KRM. AD sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi saudara KRM untuk bertemu dan dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya dinyatakan lulus Simanila atas bantuan KRM. Mu'alimin selanjutnya atas perintah KRM mengambil titipan uang tunai sejumlah 150 juta dari AD di salah satu tempat di Lampung. Seluruh uang yang dikumpul KRM melalui mu'alimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa diluluskan berjumlah 603 dan telah digunakan oleh saudara KRM sebesar 575 juta. Selain itu, KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM yang juga atas perintah KRM uang tersebut telah dialihkan untuk menjadi tabungan, deposito, emas batangan, dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai yang totalnya senilai 4,4 miliar. Atas perbuatan tersebut, para tersangka kami sangkakan melanggar pasal sebagai berikut. AD selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KRM, HY, dan MB selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Modus suap penerimaan mahasiswa baru ini tentu mencoreng dan juga mengironikan kita semua, karena suap ini terjadi di dunia pendidikan, di mana kita berharap dunia pendidikan mampu mencetak ilmu dan kader-kader bangsa yang kita harapkan ke depan bisa memberantas dan juga mencegah korupsi. Manipulasi yang dilakukan pada tahap penerimaan menjadi pintu awal manipulasi berikutnya.
kader-kader bangsa yang diharapkan dapat dididik di lembaga pendidikan yang harapannya ke depan menjadi generasi bangsa pemberantas korupsi, kemudian kita menjadi tidak memiliki harapan. Oleh karena itu, sekali lagi, KPK melalui penindakan telah menangani berbagai modus perkara di sektor pendidikan ini. Melalui strategi pencegahan telah mendorong perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan mulai dari rekrutmen mahasiswa baru. KPK memang telah melakukan kajian dan menilai bahwa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri kurang terukur, kurang transparan, dan kurang berkepastian. Sesungguhnya kami memahami bahwa jalur mandiri anak ini adalah jalur afirmasi untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa baru dengan kebutuhan-kebutuhan khusus, misalnya daerah tertinggal, misalnya mahasiswa yang tidak mampu dan lain-lain. Itu semua untuk tujuannya adalah mulia. Namun karena jalur mandiri ini ukurannya sangat lokal, tidak transparan, dan tidak terukur, maka kemudian menjadi tidak akuntabel. Karena tidak akuntabel, maka kemudian menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sekali lagi KPK berharap ke depan proses rekrutmen, mau apapun namanya, ada jalur mandiri ataupun jalur afirmasi yang lain, bukan soal mandirinya, bukan soal namanya, tetapi mekanismenya harus diperbaiki menuju lebih terukur, lebih akuntabel, dan lebih partisipan, ya, lebih partisipatif, supaya kemudian masyarakat bisa lebih turut mengawasi. Itu yang kami harapkan, dan mudah-mudahan kejadian ini untuk dunia pendidikan tinggi, mudah-mudahan kejadian terakhir, dan kami tak berharap untuk adanya tindak pidana korupsi lebih lanjut di dunia pendidikan tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami juga didampingi inspektorat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin nanti akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan tangkap tangan ini dan komitmennya ke depan. Saya kembalikan ke Pak Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak Nurul dan Pak Asep Guntur. Berikutnya kami persilahkan Pak Lindung Sirait dari Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan pagi ini. Kami silakan, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua. Yang kami hormati Pak Gufron, Komisioner KPK, Pak Asep, Direktur Penyidikan, Pak Ali Fikri sebagai juru bicara KPK, dan juga rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama, perkenankan saya mewakili Kemendikbudristek, khususnya Inspektorat Jenderal, menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Kemendikbudristek sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya masalah ini. Namun kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dengan berpegang pada ajas praduga tak bersalah. Yang kedua, Kemendikbudristek akan selalu siap membantu KPK jika dibutuhkan KPK. Ketiga, kami sangat berharap kasus ini menjadi kasus terakhir di semua PTN, dan kasus ini harus menjadi pembelajaran yang berharga bagi pimpinan PTN dan seluruh jajarannya. 4. Transparansi dan akuntabilitas dalam semua jalur penerimaan mahasiswa baru, termasuk jalur mandiri, harus menjadi prinsip yang dipegang teguh bagi semua pimpinan PTN. Ini adalah salah satu titik rawan yang sangat perlu diperbaiki.
Selanjutnya, penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi harus bebas dari hal-hal yang bersifat koruptif. Karena jika masih ada hal-hal koruptif ini, maka tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk melahirkan generasi hebat, yaitu generasi yang memiliki intelektual tinggi dan juga karakter yang baik, tidak akan tercapai. Bahkan akan mendowngrade semuanya. Dalam hal ini juga kami berterima kasih kepada KPK yang ikut membantu Kemendikbudristek, khususnya Inspektorat Jenderal, sehingga kedepannya tata kelola perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, menjadi lebih bebas dari korupsi. Kami perlu mengulangi, tadi sudah disampaikan Pak Komisioner, salah satu yang perlu dievaluasi adalah masalah akuntabilitas dan transparansi yang mungkin sampai saat ini belum terjadi maksimal. Kami akan melakukan evaluasi kajian bagaimana tata kelola yang terjadi selama ini, sehingga dan saya juga dan kami melihat masih ada potensi-potensi, dan untuk itu kami akan segera melakukan evaluasi agar hal ini tidak terulang. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Kemendikbudristek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om salam kebajikan. Saya kembalikan kepada Pak Alwi. Baik, terima kasih Pak Lindung Sirait. Perlu kami sampaikan pada teman-teman ya, terkait dengan perkara ini, tadi KPK telah mengumumkan 4 orang sebagai tersangka, dan juga di sini tadi disebutkan ada pemberi dan penerimaan. Dari seluruh penerimaan yang ada ini, yang sudah kami jelaskan, kurang lebih totalnya 5 miliar rupiah ya. Dan kami akan tunjukkan barang buktinya pada pagi hari ini. Berikutnya nanti kami beri kesempatan 3 orang untuk bertanya terkait dengan perkara ini. Terima kasih. Berikutnya silakan 3 orang penanya. Kita fokuskan ya untuk terkait dengan perkara ini. Nanti pertanyaan ditujukan kepada siapa dan dari media mana, kami silakan. Ya, 1,
2, 3. Oke, nanti boleh juga menambah. Sementara 3 penanya dulu, silakan. Selamat pagi pimpinan Ya. Pak Gufron, Pak Asep, Pak Ali, dan Pak Lindung. Perkenalkan saya Fajar dari akurat.com. Izin bertanya Pak terkait dengan praktik suap penerimaan mahasiswa ini Pak. Berdasarkan info tuh Rektor Pak Karomani ini masuk di dalam grup forum rektor di Indonesia. Nah infonya ini hal-hal seperti ini tuh sudah lumrah dan biasa terjadi di berbagai kampus. Nah melihat hal ini Kemendikbud sendiri akan melakukan langkah konkret seperti apa ya ke depannya biar hal kayak ini nggak terulang lagi. Terus sekiranya sanksi apa yang bakal dilakukan terhadap para oknum-oknum ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Fajar. Berikutnya silakan Mas Yogi Esa. Pagi Pak Gufron, Mas Ali, dan yang lainnya. Perkenalkan saya Niam dari kompas.com. Pada Pak Inspektorat mungkin dari Kemendikbudristek. Mau tanya ini kan pimpinan utama Unila ditahan ya gitu ya, sama Wakil Rektor bidang 1 bidang akademik dan selain Rektor terus Senat itu kan juga posisi-posisi yang sangat penting kayak gitu ya. Semisal kayak ini tahun ajaran baru dan sebagainya, tentu bidang akademik juga pasti ke depan bakal banyak banget kesibukan kayak gitu di kampus. Nah, ini untuk kepemimpinan birokrasi Unila sendiri selanjutnya bakal gimana kayak gitu? Apakah semisal dari Kemendikbudristek menunjuk semacam PLT rektor kayak gitu ya, atau bagaimana? Terus kedua, saya pikir mungkin ya korupsi melalui PMB jalur mandiri ini kan nggak terlepas dari adanya kebijakan Kemendikbud membolehkan kembali ya mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri itu dipungut uang pangkal kayak gitu kan. Ya mungkin itu sih maksudnya kalau dari ya KPK sendiri sama dari Kemendikbudristek sendiri kayak gimana gitu. Soalnya menurut saya sih itu kayak jadi celah banget. Apakah ada kemungkinan kebijakan uang pangkal itu dikaji ulang kayak gitu, karena ya kayaknya paling sial itu anak-anak lewat jalur mandiri itu maksudnya, kena uang pangkal terus kena kayak ginian dan sebagainya. Mungkin itu dulu, makasih. Oke, terima kasih Mas Niam. Terakhir. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, saya Wildan Noviansa dari Detikcom. Izin Pak, saya dapat kabar kalau di OTT kali ini kabarnya pihak KPK juga mengamankan dari pihak kampus lain Pak, salah satunya dari UNJ. Izin informasinya Pak, terima kasih banyak. Oke, jadi apakah ada di kampus lain begitu ya Mas? Oke. Mas, satu lagi Oh, dong. oke. Ya, ini kan berarti salah satu penyuap dari pihak mahasiswa katakan kayak gitu ya. Itu statusnya gimana? Maksudnya berarti kan mereka masuk nggak sesuai dengan legal yang benar ya gitu. Oke. Maksudnya setelah ini bagaimana ya? Karena ini kan ada dugaan suapnya begitu ya maksudnya ya. Baik. Kami silakan mungkin dari Pak Lindung, pimpinan termasuk Pak Asep, kami silakan untuk memberikan tanggapan dari respon beberapa teman media tadi. Mungkin dari saya pertama kalau pertanyaannya tadi dari Pak Fajar tadi ya, ini kan masalah forum rektor. Lalu kemudian apa langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Kemendikbudristek untuk mengantisipasi hal yang terjadi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa langkah konkret kita akan evaluasi apakah sistem penerimaan mahasiswa baru ini, terutama yang mandiri. Tadi sudah sampaikan Pak Gufron, sebenarnya mandiri ini tujuannya baik, Pak. Hanya itu tadi, ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan tata kelola. Contoh, interval ujian dengan pengumuman itu ada sangat panjang, itu memberikan peluang terjadinya transaksional. Mungkin akan dievaluasi. Contoh untuk penerimaan CPNS itu gitu ujian
langsung keluar hasilnya, sehingga kemungkinan transaksional itu bisa langsung dimonitor. Ini mungkin salah satu. Namun demikian, ini akan menjadi evaluasi yang sangat yang sangat harus dilakukan segera. Kemudian model penerimaan mandiri ini, parameternya tadi dikatakan oleh Pak Gubernur juga. Apa parameternya, ukurannya, sehingga orang bisa melihat, disinilah perlu transparansi dan akuntabilitasnya. Apa parameternya sehingga orang menyatakan lulus, tidak lulus, atau cadangan. Dan itu harus segera diumumkan dengan segera, sehingga tidak ada interval waktu yang menjadi celah terjadinya transaksional. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait pimpinan Unila, bagaimana? Apakah status pimpinannya? Dengan adanya kasus ini, mau tidak mau, pimpinan di kementerian harus segera mengambil, karena tidak boleh ada kekosongan pimpinan. Mungkin akan di PLT kan nanti kebijakan dari Dirjen Dikti dan Mas Menteri akan segera diambil. Lalu kemudian kebijakan pungutan uang pangkal. Nah, memang benar Kemendikbud memberikan peluang kepada Rektorat untuk ada namanya PTN Satker, ada PTN BLU, ada PTN Badan Hukum. Kalau Satker itu murni dibiayai oleh APBN, kalau BLU itu ada bisa mereka mengelola sendiri dalam tata kelola keuangannya, namun itu masih dalam lingkup PNBP. PTNBH itu dia dana dari masyarakat dikelola sendiri, jadi lebih besar porsi mereka mandirinya mengelolanya sendiri. Ini juga mungkin hal yang perlu dievaluasi. Parameternya bagaimana? Termasuk tadi ukuran-ukuran pengelolaannya bagaimana, lalu kendalinya, terutama sistem pengendalian. Karena ada muncul asumsi kalau PTNBH itu seakan-akan lepas, merdeka. Padahal sebenarnya bukan itu kan masalah tata kelola. Tetap harus ada koridor. Mungkin koridor-koridor kriteria ini yang mungkin harus diperkuat, harus diperjelas, dan harus dipertegas. Lalu kemudian status mahasiswa, ini mungkin yang perlu kajian dan evaluasi. Apakah mahasiswa yang masuk karena adanya pemberian suap ini statusnya bagaimana? Saya belum dapat mengambil putusan saat ini, mungkin akan kami rapatkan di kementerian bagaimana status mahasiswa ini. Karena ini juga menyangkut pertama ya ada pelanggaran hukum, namun mahasiswanya bagaimana nih? Lalu kemudian apakah ada yang lain? Mungkin saya untuk pertanyaan ketiga mungkin bukan ranah saya, namun untuk pertanyaan pertama dan kedua itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lindung. Ada beberapa hal yang saya sampaikan ya. Jadi kalau proses hukum utamanya penyelidikan, mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa menanggapi dan juga memberikan keterangan karena sekali lagi yang akan-akan itu tidak akan kami sampaikan. Kalau akan-akan kami sampaikan, Anda tidak akan dapat berita nanti karena tidak ada yang ditangkap nanti. Pertama begini, kebijakan Kemendikbud, jadi tentang uang pangkal, tentang jalur mandiri, itu bukan masalah uang pangkalnya. Mau uang pangkalnya berapapun, tapi berkepastian, misalnya dipungut, anggap sudah dipungut 100 juta, atau dianggap dipungut 500 juta, tapi ketentuannya jelas, pasti, tidak masalah. Yang tidak pasti itu yang mengakibatkan tidak jelas ukurannya, tidak pasti, tidak akuntabel, tidak partisipatif dan transparan. Di situ celah kemudian ada korupsinya, bukan pada salah uang pangkalnya. Juga bukan masalah pada jalur mandirinya, bukan.
jalur mandiri asalkan pasti, yang ini untuk apa? Untuk ini ukurannya apa? Partisipatif, masyarakat bisa melihat, transparan, itu nggak masalah, tidak akan menimbulkan jalur yang bisa menimbulkan kerawanan korupsi. Tapi kalau kemudian dibuka peluang otonom untuk ngatur sendiri dan tidak ada koridornya, itu sesungguhnya memberi ruang potensi untuk terjatuh pada korupsi. Itu yang kami harapkan teman-teman dari Kemendikbud mengevaluasinya. Jadi silahkan membeli jalur untuk otonom, tapi otonomnya terukur. Otonomnya terukur, tidak kemudian tidak terukur. Itu yang kemudian sekali lagi ini celah dan kemudian potensi menjatuhkan banyak perguruan tinggi untuk terjatuh kepada korupsi. Itu yang kami harapkan. Kedua, tentang kepemimpinan sudah ya, status mahasiswanya. Status mahasiswanya ini kan urusan administrasi. Jadi rekrutmen mahasiswa baru sampai kelulusan itu adalah administrasi akademik. Kalau ada cacat yuridis di dalamnya, nah tentu kemudian di masing-masing perguruan tinggi itu ada aturan masing-masing ya. Nah, soalnya misalnya contoh kita rekrut SDM, naikkan pangkat SDM. Kalau ada cacat yuridis yang ditemukan yaitu salah satunya korup, tentu kemudian ada konsekuensi administrasinya. Nah, nanti bagaimana konsekuensinya? Tentu diatur di masing-masing perguruan tinggi. Kami KPK menghormati. Yang jelas KPK hanya akan melakukan kewenangannya dalam proses penegakan hukum korupsinya. Persoalan administrasi konsekuensinya bagi mahasiswanya itu kami menghormati peraturan di masing-masing peraturan administrasi akademik perguruan tinggi masing-masing, termasuk juga di peraturan pendidikan tinggi di Kemendikbud. Kami pasrahkan saja ke Kemendikbud maupun ke Unilah. Saya kira begitu, termasuk juga kepemimpinan lebih lanjut. Pasti kepemimpinan tetap harus berlangsung. Pelayanan publik berupa pendidikan tinggi di Unila harus tetap jalan. Persoalan person itu kami lakukan secara hukum pidana, tapi administrasi penggantian atau PLT dan lain-lainnya, saya yakin di mekanisme pengisian jabatan itu sudah diatur. Jadi pasti akan berlanjut tentang layanan pendidikannya. Kami tidak akan masuk ke sana, sebagaimana sudah disampaikan dari Inspektorat Kemendikbud telah menjamin berlangsungnya pendidikan di Unila akan tetap berjalan. Saya kira begitu. Saya kembalikan ke Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Nur Gufron. Saya beri kesempatan kalau ada terakhir, atau sudah cukup? Sudah cukup ya, kelihatannya Mas Imam juga sudah ngantuk gitu Mas. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya atas kehadiran pada pagi hari ini, tetap semangat, dan terima kasih juga pada Pak Inspektur, kemudian pimpinan KPK, Pak Asep, selaku Dirdik KPK. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.